Yo, what's up guys, lanjutin project Honda Jazz GE8 Kazo atau Kaizi ya namanya. Let me know menurut kalian mana yang lebih oke. Dan video kali ini temanya adalah kita bakal mengimprove teknologi interior ya dari si Honda Jazz GE8 ini, bikin mobil ini tuh jadi relevan lagi ya secara kayak teknologi lah. Di tahun 2026 kita bakal ada pasang aksesoris tambahan, kita bakal ganti LED-nya biar lebih modern, kita bakal tambah satu fitur yang biasanya dimiliki sama mobil modern tapi ternyata ada juga parts-nya buat si Honda Jazz GE8 ini. Jadi langsung aja ikutin terus video kali ini, kita mulai. Let's go. Wah, super excited. Hujan coy. Oke, jadi kita ada di dalam si Honda Jazz-nya, dan modifikasi yang akan kita lakuin itu semuanya berkisaran di daerah sini, di daerah setir, di daerah speedometer, dan di daerah kaca spion. Jadi nanti kita akan nambahin si steering button ya, jadi kita bisa pakai buat kontrol si audio dan segala macamnya, karena sekarang ribet banget kalau gue mau kecilin volume, gue mesti ketiknya di sini. Ini head unitnya juga nggak ada tombol fisik juga gitu ya, ala-ala mobil modern Cina sekarang gitu kan. Jadi kalau gue mau kecil-gedein harus dari sini. Terus tombol-tombolnya juga selain itu ada yang buat ganti-ganti mungkin untuk speedometer. Dan ngomongin speedometer juga, nah speedometernya kan sekarang pakai yang lampu orange. Cuma gue baru ngeh kalau yang tahun 2009-2010 trip meternya ini lampunya tuh yang kayak kalkulator, black and white gitu ya, bukan kalkulator sih ya. Lebih tepatnya dia backgroundnya hitam, teksnya itu kayak transparan. Nah ini kayak diganti gitu ya, sekarang jadinya orange. Jadi nyatu semua memang sama si lampu speedometernya, yang mana gua ngerasanya ya ini agak jadul sih ya. Kalau kita ingat orange itu tuh gue teringatnya sama BMW seri 3 yang tahun 2000-an awal tuh. Makanya gue pengen ganti lampu orange LED-nya ini, nanti bakal jadi lebih modern. Sama beberapa LED sih, mungkin ada beberapa yang di AC sini ya. Perlampuan interior mungkin akan di-upgrade jadi lebih modern. Sekaligus gue juga mungkin pengen coba benerin, karena ini ternyata saklar autonya itu nggak bisa guys. Tuh, nggak harus ditekan terus gitu. Ya katanya ada problem di PCB kemarin waktu gue servis. Jadi gue mau coba sekalian titip nanti benerin sama yang pasang aksesorisnya. Sama terakhir spion tadi gue bilang yes, karena kan mobil-mobil zaman sekarang ada auto retract ya, yang mana itu ngebantu banget memang. Karena dulu gue inget zaman gue punya Honda Jazz pertama, kayaknya Honda Jazz ini salah satu yang pertama kali ya bisa retract dengan motor spionnya kan, kalau kita pakai tombol yang ada di sini nih ya. Nah ngomong-ngomong auto retract sendiri, BYD Atto juga kayaknya tuh ada modulnya ya, pada bilang bisa dipasang, cuma gue belum pasang sejujurnya sampai sekarang. Tapi at least BYD Atto itu tuh dia kalau spionnya dilipet dia nggak ada motor kayak si Honda Jazz ini gitu, yang kertek-kertek kan dia bunyi kan. Kalau yang mana kalau dipaksa dorong lama-lama motornya tuh bisa ngelos. So far sih aman, cuma motor spion kirinya aja nih yang kayaknya agak-agak lemes ya. Jadi kalau ditekan dia kayak agak lama gitu ya. Tuh kayak agak lemah. Gue teringat sama mobil Mazda yang suka agak lemah motor retract-nya. Cuma so far masih aman ya buat umur berapa nih, berarti 14 tahun mobilnya, gila ya. Makanya orang percaya banget sama mobil Jepang gitu, karena pada awet-awet. Sip, gue lagi nungguin orangnya datang karena ini home service ya. Nanti gue kasih kontaknya sama, tapi kita lihat aja prosesnya kurang lebih kayak gimana. Ya semoga seru dan semoga hasilnya oke. Oke, ini Om Ipung ya yang bakal masang nih aksesoris. Judul videonya nih modernisasi teknologi Om. Ya, jadi Om Ipung yang bakal setting-setting, nanti gue taruh kontaknya aja Om ya. Oke, langsung ya. Oke, Om Ipung bilang berapa? 3 jam Om ya? Beres ya? Iya, 3 jaman lah. Oke, sip. Kalau gitu kita serahkan ke Bang Ipung ya, buat mantapkan nih si GE8 kita. Ini yang rusak nih. Dan ini juga lampunya cuma satu, jadi kita ganti sekalian sama yang lampunya 4. Nice. Oke, ini next dibantu sama Om Ipung buat ganti itu covernya spion.
Oke guys, jadi udah kurang lebih seminggu nih ya kita testing si modifan Honda Jazz G8 di bagian interiornya, dan kali ini gue pengen share reviewnya. Ada total 5 item sih kurang lebih yang di review, jadi langsung aja kita masuk ke dalam. Nah guys, ini dia setirnya ya. Jadi yang pertama dimodif, mungkin kalau kalian semua udah nyadar, si tombol setir ini nih, yang dimana ada 2 set ya, kiri sama kanan. Yang kiri ini adalah tombol multimedia, jadi kalian bisa adjust untuk plus minus untuk next rewind, volume, terus buat ganti-ganti mode. Ini semua secara fungsi sesuai ya sama yang tertulis ya, jadi kalian bisa ganti-ganti gitu. Jadi semua secara fungsional udah oke, dan ya ini kepake banget sih. Jadi menurut gua nih wajib banget. Cuma yang unik di sini adalah di bagian kanan ya, dimana ini sebenarnya adalah tombol buat cruise control. Yang sebenarnya Honda Jazz G8 ini kan dia nggak ada cruise control. Jadi yang masang si Bang Ipung lumayan kreatif nih, karena beberapa fiturnya ini kayak diganti sama fungsi-fungsi yang cukup seru sebenarnya. Pertama, kalau kita lihat tombol cruise control ini, kalau dipencet dia jadi hazard ya, karena memang sistem tombolnya juga ini ada tombol yang kayak sama kayak tombol hazard sih bisa dibilang. Jadi bisa diklik, bisa diangkat, jadi kayak ada springnya gitu ya. Jadi itu salah satu yang pertama. Yang kedua, nah ini ada 2 tombol ya, tombol reset sama tombol decelerate. Ini punya fungsi yang berbeda. Kalau yang si reset ini jadi tombol mute ya, jadi misalnya kita ada volume nih, terus kita pencet si tombol reset, dia akan nge-mute. Oh sorry, ini tombol pause deh. Ternyata ini bukan tombol rewind. Jadi kalau kita klik dia jadi tuh, bisa kalau kalian lagi putar lagu bisa play pause. Kalau yang bawahnya ini yang jadi mute tuh ya, jadi kalau kita pencet ini tuh dia nge-mute atau nge-unmute. Tapi kalau kalian tahan tombolnya, dia bisa matiin head unit juga gitu. Jadi dibikin multifungsi sih sama si Bang Ipung. Dan yang paling keren yang terakhir nih ya, tombol cancel ini sebenarnya kan ya nggak kepake, tapi dibikin jadi tombol klakson gitu. Jadi kalian nggak harus jauh-jauh ke sini, walaupun menurut gua agak sensitif ya gitu ya. Jadi kalian nggak bisa klakson yang persahabatan gitu ya. Kalau klakson persahabatan tetap mesti pakai ini sih gitu. Kalau ini kayak agak lebih apa ya, karena ringan banget gitu. Jadi pencetnya juga mesti ringan banget. Plus klaksonnya kan juga udah diganti. So ya, ini sangat-sangat kepake banget menurut gue, wajib banget kalau kalian yang pengen G8 nya semakin relevan lah di tahun 2026 ya, kasih tombol setir ini. Ini harganya kemarin sekitar 1,4 juta. Ya lumayan mahal, karena memang menurut gue yang PR si wiringnya ya, karena dia nggak ada kabel bawaannya. Jadi gue rasa memang pemasangannya agak challenging kalau kalian mau masang sendiri. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah bagian frame-nya nih. Ini gue juga ganti ke yang warna gelap ya, karena dia kebetulan ada stoknya yang ini, dan menurut gue ya masih oke-oke aja untuk warna frame-nya, karena sebelumnya juga udah keburu kelupas ya yang aslinya. Jadi nanti kita tinggal retrim sih setirnya ini aja biar lebih enak nanti dipegangnya. Yang kedua, mungkin kalian semua udah tadi lihat ada di bagian speedometer, di mana speedometer kita ganti ya LED-nya. Jadi warna putih dari sebelumnya warna orange, dan jarumnya kita ganti jadi warna biru. Ya jadi dia lebih modern ya secara look-nya. Ingatin gue sama waktu itu gue pernah punya Kijang Innova yang pertama ya. LED-nya warna putih semua, tapi memang masih ada sedikit orange ya, karena memang si speedometer Jazz ini memang warna aslinya orange. Nah ini untuk kondisi pas malam kelihatannya sih memang lebih modern ya, tapi di sisi lain gue ngerasa kayak jadinya agak gelap sih untuk speedometer ya. Tapi ya tetap aja karena warnanya jadi putih ya jadi lebih modern. Cuma bagian tachometer sama bagian fuel tanknya ini kayaknya agak gelap sih ya, karena nggak ada aksen orange ya lagi. Paling itu sih negatifnya. Cuma di trip meternya menurut gue jadi warna putih itu lebih oke sih, lebih terang ya, dan lebih gampang untuk dilihat gitu menurut gue. Kurang lebih kayak gitu untuk bagian speedometer. Nah bagian LED ini juga nggak cuma speedometer doang, tapi di bagian AC ini juga kita ganti semua, terutama lampu AC ini yang kemarin mati sekarang udah nyala ya lampunya ya, dan lampunya terang banget. Dia ngasih pencahayaan juga ke bagian bawah gitu, jadi kalian bisa lihat ya untuk warna-warnanya. Penerangan interiornya lumayan ngebantu. Paling next gue pengen pasang lampu yang bawah kolong ya, yang nggak terlalu terang mungkin biar membantu pencahayaan, karena emang rada gelap pas malam. Jadi ini juga diganti semua warna putih terang ya jadinya ya, untuk semua bagian LED-nya. Next yang diganti juga ada masih soal per LED-an dan permodulan. Kebetulan ternyata yang rusak adalah memang modulnya ya. Jadi modulnya diganti semua, dimana ini udah benar sekarang, udah bisa ya autonya. Terus diangkat juga lancar.
Kemarin gue juga ngasih kayak semacam silikon grease ya, biar kacanya lebih mulus naik turunnya, karena kan karet dia udah lumayan getas, takutnya lumayan lama. Dan ini juga ada LED-LED-nya ya, jadi kalau malam kelihatan tuh tampilan warnanya jadi lebih jelas, jadi kalian bisa pencet, ada indikatornya kurang lebih sampai ke bagian kunci-kunci dan door lock atau window lock juga. Satu lagi yang sebenarnya pengen diganti adalah modul AC-nya. Ya, biar modul AC-nya tuh jadi yang digital. Cuma ternyata waktu gue cek harganya itu ke si Om Ipung, banyak paket ya, starting dari kayak 5 juta, ada yang ke 6,5 juta sampai 9 juta kalau pengen semuanya fiturnya bisa dipakai. Jadi gue masih pikir-pikir, ya let me know kalau memang menurut kalian worth it tuh kita upgrade. Ya, mungkin gue bakal upgrade, tapi ya sementara itu dulu aja ya. Oke, next yang kita ganti juga ada ini nih guys. Yes, ada auto retract ya, yang sekarang udah sekaligus spionnya gue ganti ya, jadi warna hitam, jadinya bisa dual tone. Dan yang kerennya lagi adalah kuncinya. Ya, kalau kalian lihat kuncinya sekarang udah beda karena gue menggunakan sistem keyless entry sekarang untuk si Honda Jazz ini. Dan kalau kita mundur, dia juga ada kayak walk away locknya. Nah, jadi posisinya udah ngunci gitu. Dan kalau kalian dengan keyless entry ini tuh ada beberapa fitur tambahan baru, yaitu yang pertama kita bisa remote start. Jadi kalau kita kunci ya, terus kita tekan yang bawah, tuh dia ada remote startnya sekarang. Jadi kalau kalian pagi-pagi mau panasin mobil, tinggal pencet dari remote aja. Dan kalau kita mau masuk, kita deketin, tuh dia langsung otomatis kebuka. Kita tinggal masuk ke mobil aja. Tuh, kadang-kadang nggak bisa guys. Nah, ini dia masalahnya. Jadi, si remote keyless ini tuh ada beberapa bug yang gue ngerasa lumayan mengganggu. Walaupun memang secara fitur jadi lebih keren sih, lebih modern, lebih relevan ya. Oke, jadi kalau mau matiin pun kita harus tekan rem, terus baru pencet ini. Tuh, baru dia mati ya. Nah, sekarang posisinya, kalau gue tutup nih, tuh, denger nggak barusan ada bunyi ya? Ini dia udah kekunci, nggak bisa buka ya. Kalau kita pencet, ini dibuka. Terus kita posisi kuncinya di sini. Dia suka kayak ada bug, ngunci, kebuka kayak gitu. Kemarin gue sempat videoin ke si Bang Ipungnya, dia bilang kondisinya memang kayaknya karena sinyalnya itu ngerasa dia jauh ya, karena antenanya tuh ada di depan katanya. Jadi kalau kita di belakang, dia ngerasa kita menjauh dari mobilnya, makanya dia ngunci. Jadi saran dia adalah kita harus ngebuka pakai remote. Tapi gue tetap aja berasa berapa kali gue lagi rapi-rapihin belakang nih ya, dia suka kayak ngebuka ngunci. Sebenarnya plus minus sih jadinya ya. Gue cuma takut nanti lama-lama akinya habis aja sih. Tuh. Dia kayak sensitif banget. Tuh, dia ngunci sekarang. Kalau kita mendekat, tuh, dia ngebuka ya. Sama kalau kita mundur, jadi kayak mobil Mazda gitu ya, ada walk away lock. Yang mana sebenarnya Honda yang baru, HR-V gitu-gitu, setahu gue memang udah ada juga tuh. Nah, dia ngunci. Nah, kita mendekat lagi. Nah, tuh dia ngebuka. Jadi ya itu sih salah satu fitur yang menarik. Jadi dengan keyless entry-nya ini dia ada 3 fitur tambahan ya. Satu tadi walk away lock sama walk unlock gitu ya. Sama kita juga ada remote start. Dan yang ketiga tombol startnya jadi push start button, bukan pakai kunci lagi. Cuma ya gini nih tuh. Jadi tadi dia buka tutup gitu. Cuma so far sih kalau gua masuk dalam rumah, walaupun kondisinya deket, aman-aman aja sih. Nggak terlalu ada yang kayak istilahnya kebuka tutup gitu. Oh ya guys, satu hal yang gue lupa mention soal kunci adalah karena kita dikasih kunci yang baru, kunci ini tuh sebenarnya belum diukir ya besinya ya. Jadi dia besinya masih kayak kosongan begini, yang mana ini dicabut ya dari bodinya, kayak zaman kunci yang setelah versi Honda Jazz-nya. Nah, kalian bisa duplikat lah gitu kuncinya. Ini gue bawa kunci yang lama ke tukang kunci buat diukir. Dan udah jadi di kunci yang satu ini. Gue udah tes dan bisa. Katanya jaga-jaga aja karena takutnya kalau aki habis itu perlu bukanya kan dari pintu itu bisa masih gitu. Karena kunci yang ada remote-nya itu katanya ditanam di dalam sini biar modul keyless-nya bisa jalan. Cuma jujur gue sendiri ada satu keraguan ya yang mungkin teman-teman boleh bantu saran ya. Karena pas posisi start, ini gue puter ya. Ini kita kan harus tekan rem, terus gue pencet si tombol startnya ya. Tuh.
Tuh, dia posisi ngidupin mobilnya itu tuh kayak agak panjang gitu, nggak kayak kita pakai kunci biasa kan, kayak gitu udah nyala. Kalau ini kayak zzz, baru nyala kayak gitu dia. Takutnya sih ngaruh ke motor dinamonya. So ya, kurang lebih kayak gitu guys untuk bagian terakhir ya, si remote keyless entry-nya yang gua masih agak ragu nih ya, mau gua pertahanin atau mau gua balikin lagi aja. Cuma let me know guys, gimana pendapat kalian ya soal modifan tadi. Menurut gua ya dengan adanya ini secara fungsi jadi kepake banget ya. Secara penggunaan jadi mobil modern lagi berasanya ya. Dan ya, itu dulu ya untuk video kali ini. Paling total gue bisa share ke kalian itu biaya keseluruhan itu sekitar 6 juta rupiah. Nih gue kasih pembagiannya aja. Yang utama tuh yang mahal adalah si tombol startnya sama si keyless-nya tadi. Keyless-nya itu sekitar 2 juta rupiah. Jadi ya total improvement interior ya secara teknologi ini tadi jadi 6 juta. Gimana kira-kira harga yang menurut gue masih ya cukup sesuai sama di pasaran. Gue sempat cari-cari juga beberapa harganya mirip-mirip memang. Jadi ya itu sih yang idealnya. Mungkin kalau kalian ngobrol-ngobrol kalau dapat dari video ini, cari Bang Ipung, bilang aja dapat dari Best Indo Cars ya, dari Malvin. Jadi mana tau dapat diskon gitu kan. Oh, dapat diskon 100.000. Sip, itu aja. Thank you semuanya udah nonton. Nama gue Malvin, guys. Ikutin terus. Next gue mungkin bakal masukin mobil ini ke body repair karena ya itu yang diperlukan sama si Honda Jazz ini ya. Terutama body-bodinya biar mulus dan cakep lagi. Itu aja. See you guys next time. Bye.